Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir berkumpul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang insyaallah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua hajat-hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau berkata, wa amma idza u'tita syai'an minad dunya min ghairi mas'alatin wal istishrafi nafsin fakhudhu wa la taruddahu, khususan idza kunta muhtajan ilaih. Setelah beliau menjelaskan bagaimana bahayanya orang yang membiasakan minta-minta kepada orang lain, membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak, kemarin sudah kita jelaskan. Di antaranya jika ada al-ghani itu meminta, maka apa yang diminta itu sebenarnya adalah api. Jika yang diminta daripada dunia itu sedikit, ya berarti mendapatkan api yang sedikit. Kalau banyak, ya banyak. Yang dimaksud ghani ini bukan orang kaya, tapi yang dimaksud ghani itu yaitu orang yang tidak perlu sebenarnya minta-minta, masih cukup kehidupannya, tapi dia tetap minta, bahkan terbiasa untuk minta. Ini tercela. Tapi kalau seorang manusia itu berada dalam keadaan betul-betul kepepet, sudah tidak ada lagi sudah. Nah, yang seperti ini baru jalan terakhir, berarti minta sama orang, minta tolong gitu. Nah, kemudian beliau mengatakan, adapun jika kamu diberi sesuatu daripada dunia, diberi uang atau pemberian-pemberian yang lain, hadiah misalnya, min ghairi mas'alah, tanpa minta, tidak pernah minta sama dia, tiba-tiba dia ngasih. Walastishrafi nafsin, tidak juga kita berharap-harap, hati kita tidak berharap, mandar digair, mudah-mudahan disumbang, mudah-mudahan diamplopi misalnya. Tidak ada seperti itu, biasa. Tidak ada hati seperti itu. Kita tidak ngomong, tidak minta, hati kita tidak berharap sama sekali dengan orang tadi. Tiba-tiba orangnya ngasih, orangnya tiba-tiba datang, ini hadiah, saya sudah niat misalnya, kayak duit, kayak barang, kayak sarung misalnya, atau ngasih apa misalnya. Kita tidak ngomong jaluk, tidak minta juga hati kita tidak berharap pada dia. Oh, wong iki biasanya ngekei duit. Nah, ini lain seperti itu ya. Tidak ada niat, tidak ada hati seperti itu. Maka beliau mengatakan fakhudhu wa la taruddahu. Yang seperti ini jangan ditolak. Jangan ditolak, ambil itu pemberian. Khususon idza kunta muhtajan ilaih. Terutama jika kita berada dalam keadaan butuh. Contoh, dia ada tanggungan-tanggungan yang harus diselesaikan. Misalnya, dia harus membayar biaya ini, biaya itu, misalnya nominal itu sudah ada di otaknya dia. Berarti bulan ini anak butuh uang sekian. Cuman duit ndak ono kabeh, sebagian saja ada.
Tekondi ya sih saya. Biasanya kan gitu manusia ya. Tekondi, ya teko Allah tekondi. Ya. Cuman dia begitu, kadang kita mikir kira-kira dari mana nanti ya kalau sudah harinya ono apa ndak begitu. Kok tiba-tiba suatu hari ada orang datang ngasih hadiah uang sama kita. Kita tidak minta sama dia, juga kita tidak berharap dalam hati supaya orang ini ngasih kita. Tidak ada sebenarnya. Ya wis ahlan wa sahlan, misalnya ya, selamat datang. Mau kopi apa, teh apa? Oh enggak, saya sebentar untuk minta air putih saja kasih. Gimana? Ada perlu apa misalnya? Ada yang bisa saya bantu atau oh enggak ada. Karena cuma mau ngasih hadiah. Misal ini ya. Oh, enggak usah repot-repot. Loh enggak, saya sudah niat memang ini begini. Kita lihat keadaan kita. Satu, enggak minta. Kita enggak pernah minta sama dia. Di WA, njaluk kok duwe. Ya enggak. Atau ketika dia datang dalam hatinya modelnya nggo duit iki modelnya. Ya, enggak ada seperti itu. Enggak minta, enggak ada perasaan seperti itu. Dan kita dalam keadaan butuh uang memang ketika itu. Tiba-tiba ada orang ngasih. Mohon maaf, saya enggak bisa ngasih banyak-banyak. Cuma $2.000 saja. Misalnya ya. Enggak ada, saya lagi ini enggak sempat tadi mau ke ATM. Ini seadanya ya. Uang di saku saya cuma 20 juta, cuma sedikit misalnya ya. Kata beliau, terima, jangan ditolak. Terima, jangan ditolak. Tapi ada lain lagi. Seperti yang kita saksikan pada guru-guru kita. Apa? Yang butuh bukan dia, tapi orang yang butuh. Yang nerima, guru-guru kita yang nerima. Ada orang bawa uang misalnya 10 juta, 20 juta, 30 juta dikasih kepada guru kita. Itu ternyata uang itu bukan untuk pribadi ternyata. Bukan. Ternyata beberapa hari yang lalu datang orang-orang yang butuh uang kepada dia. Ustadz, saya mau mantu, Ustadz tak punya uang, Ustadz mungkin antum ada rezeki lebih. Oh, ya insya Allah nanti tak kabari lagi. Cek suwe dah. Bulan depan. Oh insya Allah nanti. Ya, ingat lagi ya anak ya. Datang lagi muridnya si gimana ya. Ustaz, istri saya mau operasi sesar Ustaz. 10 juta, 15 juta Ustaz, anak tidak pegang fulus. Oh ya, datang lagi nanti ya. Ingatkan lagi ya. Yang lainnya juga seperti itu. Ya, butuh uang buat modal dan lain-lain. Tiba-tiba suatu hari ada orang datang membawa uang 30 juta. Ini yang butuh siapa? Ustadznya apa uang? Orang lain. Diterima sama Ustaz. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah nambah rezekinya ente. Alhamdulillah, amin. Pulang. Mari kono eling. Sopo iki ya? Teleponan ini misalnya datang. Ente yang mau mantu itu ya? Iya Ustaz. Iki lho 10 juta. Syukur Ustaz. Tutuk duit ku iki wong mang ngekeki tak kek nanti. Iya, boleh. Situ telepon mana ya? Bojomu kapan lahiran? Minggu depan Ustaz, iki 10 juta. Oh. Tutuk duit ku ini ya, ini orang yang ngasih. Sing satunya, kawan butuh modal, 10 juta. Wis. Orangnya datang, pulang, enggak sampai sak jam tak duit. Ya, itu guru-guru kita seperti itu. Jadi anak pesan kepada antum-antum ini, jangan merasa kita ini telah memberi para masyayikh, para guru, para kiai, para habib. Jangan. Ya, kenapa? Belum tentu dipakai pribadi sama mereka. Belum tentu. Kadang-kadang orang ngasih itu habib fulan itu tak kasih, tak tahu ini. Tak kasih diterima sama dia mungkin. Ndak ero digawe apa ya? Belum tentu dipakai pribadi. Atau kiai fulan tak kasih tadi 15 juta. Seneng kayaknya kalau ngeliat senyumnya tadi. Belum tentu dipakai pribadi. Dan ini kita saksikan, bukan orang dulu. Sekarang ini guru-guru kita seperti itu. Karena itu, ya, satu, kalau niat uangnya itu supaya manfaat, ya serahkan sama orang-orang seperti itu, pasti manfaat. Karena mereka meletakkan pada tempatnya. Yang kedua, kalau sudah ngasih, jangan merasa telah membantu ustadz tersebut atau guru tersebut.
Itu yang kedua. Nah, jadi bagi yang mendapatkan dunia atau pemberian tanpa minta, tanpa ada perasaan mengharap pemberian, kayak tiba-tiba ada orang ngasih, diambil, jangan ditolak, terutama kalau dalam keadaan butuh, baik butuh secara pribadi atau butuh untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Cuman bedanya mereka itu, guru-guru kita itu membedakan uang ini datang dari mana gitu. Kalau datangnya dari pejabat-pejabat ditolak. Tapi kalau datangnya dari orang-orang seperti kita ini, ya orang kerja dan lain-lain, diterima. Tapi kalau pejabat yang datang, tidak mau mereka. Tidak mau. Dan kita menyaksikan sendiri itu ketika itu mendekati hall ketika itu hall di Pasuruan. Kemudian ada apa bahasanya itu? Seperti asistennya begitu ya. Di BCI keluar, kemudian balik bawa seperti amplopnya surat-surat itu, sing gede itu, coklat itu. Tebel gini. Kemudian diajukan kepada guru kita. Ini Habib, buat hall Habib. Katanya guru kita, ya saya terima ya. Sekarang saya kasihkan sampean. Sudah saya terima, alhamdulillah, dapat pahala. Sekarang tak kembalikan. Loh, ini uang pribadi. Iya, saya tahu. Tapi alhamdulillah sudah cukup ini hall ini, sudah ada keuangannya. Kayak gini ya. Kalau punya teman yang lain mau ke sini, silakan saya tunggu. Tengah malam saya keluar nanti. Duit akeh soalnya. Kalau mereka itu tidak mau, uang-uang yang tidak jelas itu tidak mau ya. Jadi dibedakan siapa yang membawa itu. Kemudian walaka antaruddahu idza alimta anna firrat salahan lidinik aw qalbik. Apakah harus semuanya diterima kalau seperti ini? Kata beliau, enggak, boleh kita mengembalikan jika di dalam mengembalikan uang tadi itu ada kebaikan yang kembali kepada agama kita dan hati kita, seperti tadi itu. Atau contoh-contoh yang lain. Misal, iki lah tak terima, misalnya saya takut hati saya itu kena penyakit dunia nanti, cinta dunia. Iya, sekarang saya nanti suatu saat nerima 2 kali, 3 kali. Akhirnya seneng dengan dunia, dikek-kek itu seneng misalnya. Akhirnya ditolak, ndak wis. Ya, kasih yang lain saja yang lebih butuh. Kalau emang tujuannya seperti itu dan tidak menyakiti pemberi, tidak apa-apa. Ya. Atau misalnya dia takut tidak sesuai dengan niat awal, misal. Ustaz, antum kira-kira butuh uang apa enggak? Ini saya ada uang lebih misalnya. Oh iya, enggak apa-apa. Saya butuh untuk misalnya majelis ini itu misalnya. Diterima. Kemudian setelah itu dipakai untuk yang lain ternyata. Itu tujuan awal. Nah, ini kan membahayakan juga urusan agama. Nah, orang ini akhirnya enggak jadi ya, saya tolak. Kenapa? Saya takut nanti niat saya berubah atau tidak sesuai dengan niatnya ya. Uang ini tak pakai tidak sesuai dengan ini. Nah, untuk perkara seperti ini boleh ditolak kalau Mas. Ada yang lain lagi. Amma idza radatta li ajlil jah wa intisharis sid wa an yuqala inna fulanan la yaqbalu dunya faqad waqa'ta fil haraj fahdhar min dzalik. Ada lagi model sing anyar ya, model lain. Apa? Kalau ada orang ngasih, yo, kayak di ngarepe wong, misalnya ada orang atau yang menyaksikan ditolak. Oh, sudah dibawa. Terima kasih banyak. Ya, nanti orang-orang yang menyaksikan, Masya Allah, masih ada ustaz-ustaz seperti ini ya. Misalnya. Yang nolak ini ustaz saiki wong tambah yakin ambek anak. Banor kalau anak ini wali, misalnya. Saya ini orang soleh, tidak sama seperti ustaz-ustaz yang lain. Saya beda, tidak seneng dunia. Mari kono wong mulai kepikiran, biro pengisi ini ya. Misalnya yang seperti ini, ya tujuannya seperti itu supaya dikenal, supaya dia mendapatkan makom di mata manusia, supaya tersebar. Oh, yakin aku, ono sing ngerekam mang rupane, nyebar mari ini viral aneh. Ustaz zuhud misalnya, ustaz anti dunia atau apa,
lagi banyak yang kesini sowan ini misalnya. Tujuannya nolak seperti itu, maka faqad waqa'ta fil haraj. Kamu telah jatuh dalam dosa kalau seperti ini. Karena itu hati-hati. Jadi tidak gampang menjalani hal-hal seperti ini, harus ada ilmunya. Kadang nerima itu yang benar, nolak salah malah. Kadang kebalikannya, nolak benar, nerima salah. Jadi tergantung hati memang. Ya. Jadi setan ini berusaha merusak amal kita begitu. Ya, amal baik tapi niatnya buruk. Siapa yang mempengaruhi setan tadi itu? Tolakan. Kok nolak be setan nih? Masya Allah setan ya. Tolakan kan. Ya, hati-hati kena butuhnya kan. Aja tolakan wis. Astagfirullah. Misalnya mari ngono aja. Nah, ngono bener. Mari ini kon dipuji ya mbek kanca. Ya. Hari ini terkenal kon Ustadz Zuhud misalnya. Nah, bahaya ini. Berarti harus ngatur hati ini ya. Harus dilatih. Wala takbalil haram, jangan sekali-kali menerima harta yang haram. Maksudnya harta haram itu hasil haram gitu. Ya, korupsi misalnya atau renten misalnya. Atau yang semisalnya. Orang-orang yang dikenal muamalahnya tidak sesuai syariat gitu ya, kerjanya tidak sesuai. Nah, ini jangan diterima. Wala ma fihi syubhatun zahiratun, atau harta yang di situ ada syubhah. Syubhah itu ya campur. Halal haram campur di hartanya orang tadi yang jelas. Ya. Ini untuk berhati-hati ya. Berhati-hati. Wa in ja'aka bidun masal, walaupun kamu tidak minta orangnya yang datang, tapi orangnya seperti itu, jangan diterima gitu. Ya, jangan diterima. Ya ditolak dengan cara yang baik begitu. Sekiranya tidak menyakiti hatinya dia. Fa'lam hadhil jumlah, maka pahamilah apa yang disampaikan ini. Ya rasyidan, artinya dipikir begitu dengan pikiran yang jernih. Wabillahi taufik. Ya, taufik itu, kekuatan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan Allah itu adalah cukup bagi kita semua, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik zat yang kita pasrahkan diri kita kepadanya. Nah, ini penting ini ya. Ya memang berat memang. Ya, berat. Kadang ada hati itu berharap sama orang gitu. Ya. Mari ngono ndak dikei sakit ya. Nah, wis kepingin dikei ndak dikei ternyata misalnya. Paham ya? Atau hati ingin diberi, betul-betul diberi. Ya, betul-betul diberi. Akhirnya bergantung kepada makhluk. Waduh, meni butuh duit mana nah? Insyaallah wong iku ngakei maneh. Seperti orang itu yang padahal Allah yang ngasih. Nah, apalagi sampai minta. Lu saya enggak minta, saya cuma bawa proposal. Podo ae. Lah proposal iku apa ndak njaluk ya? Saya enggak ngomong apa-apa, saya cuma menyerahkan 2 lembar. Kemudian orangnya ngasih saya enggak ngomong satu huruf, enggak ngomong. Ya mesti ae tulisannya di ngono njaluk ya. Nah, ini hati-hati. Ya, terutama kalau apa yang diminta itu ternyata nanti dipakai untuk yang lain, atau sebagian dipakai untuk pribadi, bahaya itu. Tulisannya misalnya pembangunan pondok pesantren, pembangunan madrasah misalnya, atau untuk acara Maulid Nabi atau ini. Tapi ternyata sebagian masuk ke kantongnya dia, ini bahaya juga. Jadi jangan dengan cara itu ya, jangan dengan cara itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan hati yang tidak bergantung kepada makhluk, tapi hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dilapangkan rezeki, diberikan kekayaan hati, diberikan rasa qanaah, merasa cukup atas pembagian Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan semua yang diberikan Allah kepada kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.